Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Itu adalah kasih ya. Jadi ini tentang perpuluhan itu maksudnya itu apa sih? Ya, perpuluhan itu syukur kita kepada Allah, Pak. Iya. Ya udah, berikan kepada gereja. Iya, iya sih. Oh, memang betul. Oke. Iya, betul. Lalu? Oke. Memang betul. Ya, kita kan hanya ini mau tanya aja itu. Soalnya ini teman-teman kan ini pertanyaan. Wah itu. Makasih Kak Eli. Ya. Kasih kayak Pak Pendeta tuh kasih ke anak yatim kakak Dewi. Selama ini ada. Boleh. Oke, Boleh dibagi Eli. anak yatim yang membutuhkan, boleh dipakai. Ya, Itu ya. Oke, thank you Kak Eli. Makasih. Ya. Ya. Saya tidak mengerti tadi, tapi ya enggak apa-apa lah. Jadi mungkin orang berbeda-beda ya kendalanya, pas segala macem gitu, nggak apa-apa lah. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oke ya, silakan Rano Karno. Ya, silakan bro. Nah, saya mau bertanya ini Kak. Ya, karena di situ Kakak buat kayak istilahnya topik pembahasan tentang dosa ya. Ya. Ya, saya mau tanya ini Kak. Kita tahu bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib karena kasih-Nya yang begitu besar. Ya. Nah, untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Nah, saya mau tanya, dosa yang mana yang Tuhan ampuni? Apakah dosa sebelum Yesus disalibkan, atau dosa yang sudah disalibkan, atau dosa yang akan datang? Karena ada kayak tiga bagian ini. Nah, apakah semua dosa diampuni Tuhan? Ya, semua dosa, Pak. Ya, Ketika Tuhan Yesus berkata di kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Yaitu semua dosamu dari kamu lahir sampai kamu mati itu diampuni. Karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu adalah menebus manusia dari kuasa dosa. Ya, kalau semua dosa diampuni Tuhan, nah bagaimana dengan dosa yang menghujat Roh Kudus katanya? Dosa menghujat Roh Kudus itu tidak terampuni. Ya, tapi kan katanya tadi semua dosa diampuni. Betul. Ya, Halo? kenapa dosa menghujat Roh Kudus tidak diampuni gitu? Ya, orang Kristen nggak mungkin menghujat Roh Kudus, Pak. Karena dosa menghujat Roh Kudus itu menolak Yesus. Nah, dosa menghujat Roh Kudus menolak Yesus. Nah, banyak para pendeta yang mengkhotbahkan tentang menghujat Roh Kudus ini seperti Ananias dan Safira. Bukan. Perhatikan konteksnya, Pak. Ketika Yesus mengatakan bahwa hujat terhadap Roh Kudus itu tidak diampuni, itu ketika Yesus sedang melakukan pekerjaan Allah dan Roh Kudus dan orang Farisi melihat Yesus melakukan itu. Dan Roh Kudus itu memberikan kesaksian di dalam hati orang Farisi bahwa Yesus itulah Mesias itu melalui pekerjaannya yang nyata. Tetapi mulut orang Farisi itu menyangkali kesaksian Roh Kudus di dalam hati mereka dan menolak untuk percaya kepada Kristus. Jadi jangan lari-lari konteksnya. Konteksnya itu di situ-situ aja. Jadi dosa menghujat Roh Kudus itu adalah menolak ajakan Roh Kudus untuk percaya kepada Kristus. Makanya tidak terampuni karena mereka tidak punya pendamaian. Kisah Rasul 4 ayat 12.
Jadi orang Kristen nggak mungkin menghujat Roh Kudus. Itu nggak mungkin. Yang menghujat Roh Kudus adalah mereka yang telah diterangi hatinya, memiliki pengertian mengenai firman Allah, tapi tidak mau percaya dan datang kepada Kristus. Kalau Roh Kudus sudah menginjili orang-orang, misalnya di room ini ya, di room ini ada orang bukan Kristen, lalu Roh Kudus memakai kita, katakanlah saya, untuk menginjili kamu, dan kamu mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan juga Mesias dari argumentasi saya yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, tapi kamu menolak untuk percaya sampai mati, kamu jatuh kepada dosa hujat terhadap Roh Kudus. Karena kamu menolak kesaksian yang Roh Kudus berikan. Makanya dalam Alkitab dikatakan bahwa, nih ya, kita lihat ya. Kita lihat ayatnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 2-3 dikatakan begini. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Jadi ketika mulut kita dan hati kita masih dapat mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dengan tulus dan sukarela, maka kita tidak jatuh dalam dosa hujat Roh Kudus. Tapi kalau orang sudah diterangi hatinya mengenai pengertian itu, tapi tidak mau percaya, sama seperti orang Farisi yang telah diterangi Roh Kudus hatinya bahwa Yesus adalah Mesias, tapi mereka tidak mau percaya dan mulut mereka menyangkalinya, maka mereka tidak terampuni. Jadi kalau Bapak katakan kan semua dosa diampuni, dosa hujat Roh Kudus tidak terampuni. Masalahnya dosa hujat terhadap Roh Kudus itu tidak dilakukan orang Kristen. Bukan dilakukan orang percaya, tapi dilakukan orang yang tidak percaya. Yang hatinya diterangi tapi menolak untuk masuk dalam terang itu. Artinya dia menolak yang menerangi dan yang memberi kesaksian. Siapa yang memberi kesaksian? Roh penolong dan penghibur yang keluar dari Bapa, Roh Kudus sendiri. Jadi kalau kita mengajak orang untuk datang kepada Yesus, itu adalah kesaksian Roh Kudus yang memakai kita untuk membawa jiwa kepada Dia. Jadi hujat Roh Kudus itu tidak orang Kristen lakukan, Pak. Orang Kristen nggak mungkin melakukan itu. Karena kalau dia menghujat Roh Kudus, dia tidak akan percaya Yesus, Pak. Karena yang Roh Kudus lakukan adalah menuntun kamu untuk datang kepada Yesus. Kalau kamu di dalam Yesus, tapi kamu menghujat Roh Kudus, itu nggak mungkin. Yang menghujat Roh Kudus adalah yang di luar Yesus. Gitu. Karena Roh Kudus yang membuat kita percaya kepada Yesus, maka nggak mungkin kita menghujat Roh Kudus selama kita masih percaya kepada Kristus yang adalah buah penginjilan Roh Kudus sendiri. Roh itulah yang menghibur dan mengukuhkan kita di dalam iman itu. Gitu ya. Bentar Kak, tadi Kakak bilang kalau kita udah orang Kristen nggak mungkin lagi untuk menghujat Roh Kudus. Nah, bagaimana orang yang pindah agama dari Kristen ke Muslim, istilahnya mereka nggak menghujat Roh Kudus itu atau tidak? Ya, kalau ketika dia murtad, dia sudah punya pengertian yang benar, tapi dia meninggalkan Kristus. Dia menghujat Roh Kudus kalau dia tidak mau kembali lagi. Ingat Pak, orang Kristen yang saya masukkan di sini yang setia sampai mati. Iya Kak. Ya. Ya, karena iman itu adalah kesetiaan. Iman itu taat, percaya, setia. Pisteo dalam bahasa Yunaninya. Ya, artinya itu taat. Taatnya sampai mati. Gitu. Makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, setialah sampai mati agar kamu mendapatkan upahmu. Makanya Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus menasehati anak rohaninya Timotius berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Iman itu pertandingan. Gitu. Oke, makasih Kak. Nah, ya sebenarnya tadi gimana ya? Kalau karena udah tadi saya singgung banyak pendeta yang mengatakan bahwa Ananias dan Safira itu
seolah-olah dia menghujat Roh Kudus karena langsung mati di sana dikatakan kan. Ya, jadi kayaknya saya belah-belah milah-milah gitu kayak nggak cocok memang, tapi lewat penjelasan kakak ini memang ya mantap lah. Ya harus ayat itu harus dimengerti menurut konteksnya, Pak. Nggak bisa ayat ini kamu jelaskan konteksnya tentang mengusir setan. Kamu jelaskan dengan konteks ketika perjamuan, ya nggak boleh. Ya kan Ananias dan Safira kan tentang berbohong juga, Pak. Ya betul, tapi kan menghujat Roh Kudus muncul. Pernyataan itu kan bukan tentang ketika mereka berbohong, tapi ketika orang Farisi yang hatinya diterangi, tapi malah menghujat Kristus. Iya, ya. Karena itu konteksnya. Itu pendekatannya lebih dekat daripada Ananias dan Safira. Karena tidak ada akibat tanpa sebab. Yang menyebabkan Kristus mengeluarkan pernyataan dosa hujat terhadap Roh Kudus tidak terampuni adalah oleh karena apa? Oleh karena sebab orang Farisi menghujat Kristus dengan ucapan yang keluar dari mulutnya. Jadi gitu, terlalu jauh itu ke Ananias Safira, itu jauh. Ya, jadi pahami konteks. Kalau semua dosa yang diampuni, istilahnya kita di sini dosa yang mau besok saya lakukan belum saya lakukan gitu kan. Nah, kalau itu nanti terjadi saya lakukan, apakah itu sudah diampuni? Kata kakak tadi ya. Terus kalau sudah diampuni, kenapa kita harus mengaku lagi? Kamu mengaku dosamu itu bukti kerendahan hatimu dan keberserahanmu kepada Allah. Ya maka kita harus mengakui dosa. Gini loh, pengampunan yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib itu bukti kasih karunia itu. Ya. Bukan ketika Yesus sudah disalib, darahnya sudah tertumpah, maka kita berdosa segimanapun akan terus diampuni. Tanpa kesadaran kita, maka kita nggak memperoleh pengampunan itu. Ingat, salib Kristus itu sarana, Pak. Darahnya Kristus itu sarana, bukan yang memukuli kamu dan memerciki kamu sampai mati. Enggak, itu sarana. Maka ketika kita berdosa dan selalu datang minta ampun sama Tuhan, menyadari keberdosaan kita itu, di dalam darah anak domba itu yang terjadi 2000 tahun lalu ada pengampunan bagi kita. Jadi itu sarana, bukan dia terkucur sekali lalu kita bebas buat dosa, nggak perlu pengampunan dosa lagi, kita pasti selamat. Enggak, tanpa pengakuan dan kesadaran kita tetap tidak akan diselamatkan. Karena pengakuan dan kesadaran kita lah, yaitu kepercayaan kita yang membuat kita dilayakkan. Dan yang melayakkan kita itu disaranai oleh salib Kristus yang telah terjadi 2000 tahun lalu. Ya, jadi bukan itu tertumpah lalu kamu bebas buat dosa, kamu nggak perlu mengakui, nggak apa-apa lah, nggak perlu akui dosa, uang udah selesai. Enggak begitu. Jadi kita perlu mengakui dosa setiap hari kepada Allah, dan mengakui dosa itu bukan oleh karena kita, tapi oleh karena Kristus yang menumpahkan darahnya di kayu salib yang menjadi sarana yang mendekatkan kita kepada Allah. Kurban itu kan artinya yang mendekatkan kita kepada Allah. Gitu. Jadi, dan itulah yang kita terima dalam apa? Rahmat perjamuan kudus. Gitu loh. Jadi bukan pengertiannya nggak begitu. Oh, dia sudah mengampuni, lalu nggak perlu lagi minta ampun. Enggak lah. Wong itu sarana kok. Sarana pengampunan dosa. Makanya dia dikatakan sebagai kurban. Kurban itu artinya apa, Pak? Yang mendekatkan. Ya, kurban itu artinya mendekat. Yang membuat kita dekat kepada Allah di dalam Yesus adalah kepada Bapa adalah Yesus sebagai korban anak domba yang tak bercacat dan bercela. Jadi kita butuh pengakuan dan kesadaran. Gitu. Oke, ini Kak lagi. Ya, mohon penjelasannya tentang arti hukum Taurat dan dosa ini, Kak. Yang di Roma 7. Saya kurang paham gitu, Kak. Ya, hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya menunjukkan ini dosa atau tidak menghapus dosa. Ya, maksudnya di Roma 7 ini kan dari ayat 1 sampai ayat 12 ini dalam satu perikop. Nah, perikop ini saya kurang paham gitu loh, Kak. Tolong penjelasannya gitu. Ya, esensinya itu, Bro. Hukum Taurat itu hanya petunjuk.
apa itu dosa, apa yang bukan dosa. Itu aja. Nah, Dan itu tidak menghapus dosa. hukum Taurat ada pada kitab pada kitab apa? Hukum Yang Taurat apakah itu 10 dalam hukum Taurat. Dalam Taurat. Ya, 10 hukum Taurat itu. Bukan 10 hukum itu bukan hukum Taurat. Terus 10 hukum itu ya 10 hukum dasatita. Hukum Taurat itu yang 613. Misfah. itu dari, kalau kita lihat dari Alkitab, mulainya dari kapan ada hukumnya? Pak, perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir. Oh, bukan pada waktu si Adam ya? Enggak. Oh, di zaman Adam nggak ada hukum Taurat. Karena Karena kan itu juga kayak larangan gitu kan. Allah melarang bahwa jangan memakan buah. Itu kan larangan. itu nggak Taurat. Gitu ya. Enggak. Hukum Taurat itu ada di zaman Musa, bro. Oke, ya. Satu lagi bisa ya. Tapi ini kayaknya lari dari konteks gitu. Ya. Roma 1 ayat 16. Ini tentang Injil Allah. Nah, di sana di ayat 17 di sana katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, yang saya garis bawahi di sini arti dari yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti apa maksudnya? Contoh, kan udah iman, masa dipimpin lagi kepada iman gitu. Nah, kita lihat ya. Roma 1 ayat 17. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, ini kan argumentasi untuk mendukung apa yang menjadi kesimpulan atau konklusinya. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Jadi artinya apa? Dalam hidup orang benar, iman itu akan selalu dipergunakan. Ya, baik berjalan ke depan, baik mundur ke belakang. Iman itu tetap dipergunakan dan menjadi dasar dari tindakan orang benar. Makanya dikatakan yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu yang orang benar akan gunakan sebagai dasar tindakan mereka dalam kehidupan mereka. Dan iman itu akan berbuah. Buah-buahnya apa? Banyak. Buah-buah roh, buah-buah hidup, Matius 7 ayat 16. Dari buahnya kita dikenal oleh apa yang kita lakukan dan tindakan yang kita perbuat. Gitu. Jadi yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman itu merujuk kepada perbuatan-perbuatan kita sebagai orang benar yang melandaskan iman di dalamnya sebagai pondasi agar kita diperhitungkan sebagai orang benar, karena orang benar akan hidup oleh karena iman. Gitu. Jadi itu argumentasi buat kesimpulan yang Rasul Paulus berikan. Gitu. Iya. Ya, cuman itu aja sih. Oke, ada lagi mau kamu tanya? Oh, di itu ya. Kita lanjut ya. Ya, terima kasih banyak ya, Kak. Ya.